Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama kami di acara podcast tersayang kami yang bernama Best Talks. Bersama saya, Vero di sini. Kali ini saya mengundang salah satu guru olahraga yang paling berkesan bagi seluruh sudut buah hati. Kali ini guru olahraga ini dialah orang-orang yang mencantumkan banyak sekali prestasi-prestasi di buah hati. Boleh sekarang kenalan dulu kita ya bersama Bapak siapa di sini? Rianto Ardi. Yoi. Jadi Pak Rian ini adalah salah satu guru olahraga yang memang sangat-sangat berkesan ya bagi seluruh siswa-siswi SMA ITB Buah Hati karena dialah yang menciptakan banyak sekali prestasi di sekolah kita ya. Boleh tolong dijelaskan Pak bagaimana cerita Bapak dan apa aja sih Pak yang membuat Bapak bisa terus mengembangkan diri Bapak hingga saat ini sebagai guru olahraga? Terima kasih Vero. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua penonton ya. Jadi di sini Pak Rian akan menjelaskan sedikit tentang Pak Rian ya. Dan sedikit tentang Buah Hati dan kenapa Pak Rian sekarang ini berada di Buah Hati ya. Secara garis besar ya, dimulai dari Buah Hati terlebih dahulu. Kalau kita mengutip dari nama Buah Hati, kita langsung tertarik. Itu kesan pertama ketika Pak Rian mengetahui apa itu Buah Hati ya. Sampai saat ini Pak Rian masih bertahan di Buah Hati karena di dalam Buah Hati itu tercipta suatu lingkungan yang sangat positif, ya, baik guru, siswa, dan lingkungan sekolah. Oke. Pak Rian sendiri di Buah Hati mengajar sebagai guru olahraga, Vero. Ya, bisa dilihat ya dari segi pakaian. Pakaiannya emang udah mendukung banget sebagai guru olahraga sih Pak. Beda banget sama saya yang selalu formal sih Pak. Ya, tapi emang dari ini pakaian dan juga ya, fashion olahraga seperti ini ya, bukan mohon maaf ya. Datang di podcast ini diundang ya, bukan berarti Pak Rian nggak mau berpakaian rapi yang matching kayak gitu ya. Karena Pak Rian sesuai dengan identitas Pak Rian. Gitu ya. Jadi guru olahraga pakaiannya kayak gini walaupun sedang berada di podcast ini. Oke, Pak Rian itu Vero berasal dari kota Palembang. Oke, Palembang. Ya. Dulu ke sini tuh mau merantau ya, merantau sempet bekerja sebagai satpam. Dulu setelah lulus kuliah tuh udah menjadi guru. Selama 3 tahun di SMK Negeri 8 Palembang itu kan. Nah di sana Pak Rian mengajar 3 tahun, kemudian COVID ya. COVID akhirnya belajar dari rumah kan. Bisa bayangin nggak ngajar olahraga dari rumah? Dari rumah. Bisa sih saya bayangin ya. Tapi buat anak-anak dan siswa-siswinya tuh kayaknya malas-malasan nggak sih Pak? Apalagi di rumah gitu kan. Nah itu kalian tahu sendiri kan kemarin kita senam kan. Nah face to face aja kayak gitu. Gimana mereka ngeliat Pak Rian senam di depan HP? Gimana tuh Pak? Boleh ceritakan? Saya penasaran nih Pak. Jadi Pak Rian tuh bener-bener aduh gimana ya. Kita senam-senam sendiri sedangkan anak disuruh ngikutin pada ada yang malah mainin HP-nya lah, ada malah sambil ngapain lah. Jadi gimana gitu. Jadi menurut Pak Rian belajar ketika COVID kemarin, khususnya untuk mata pelajaran olahraga itu tidak efektif sama sekali. Kurang efektif banget ya. Makanya Pak Rian waktu itu mengambil ya sebuah keputusan yang sangat berani lah Pak Rian nilai ya. Karena di situ tidak efektif buat mengajar, Pak Rian mencari mata pencaharian yang lain yaitu menjadi satpam. Ya menjadi satpam dan kemudian di tahun 2023 kemarin Pak Rian sudah tahu bahwa sekolah kembali dibuka face to face, kembali belajar mengajarnya di sekolah. Lalu Pak Rian mendaftarkan diri lagi. Ya Pak Rian mencari tuh sekolah-sekolah mana guru olahraga yang lagi membuka lowongan gitu kan. Dan akhirnya ketemulah Buah Hati. Tanpa pilih-pilih sekolah yang mana lagi, Pak Rian langsung daftar di Buah Hati dan alhamdulillah tanpa pikir-pikir Pak. Tanpa pikir-pikir. Langsung ya, bahkan tidak bertanya berapa gajinya enggak Pak. Langsung ketika lihat nama Buah Hati langsung. Enggak ada pikir 2 kali lagi, langsung daftar dan saat ini ya ngajar kalian. Wah, menarik banget. Jadi dengan Bapak yang perjalanan dari mulai Palembang hingga merantau ke Jakarta dan menjadi satpam hingga mengajar tadi ya, ngajar lewat via online itu karena ada halangan seperti COVID ya. Hingga Bapak daftar jadi olahraga di Buah Hati tanpa berpikir panjang. Nah, di situ saya mulai melihat bahwasanya Bapak nih kayak perjalanan ini menarik banget. Jadi pasti ini bukan perjalanan yang gampang, bukan perjalanan yang mudah gitu kan. Nah, dengar-dengar, saya juga mendengar secara diri saya sendiri ya. Katanya Bapak ini sempat memimpin banyak organisasi. Nah, sekali. Salah satunya itu di Karang Taruna ya Pak? Ya benar sekali. Karang Taruna. Boleh dong ceritain Pak. Dari mulai saya tanya yang paling basic dulu ya Pak. Apa itu pemimpin? Ya, kita lihat ya.
dari katanya pemimpin ya. Ya pada dasarnya tuh setiap orang tuh pemimpin ya Vero ya. Tetapi di sini kita garis bawahi bahwa secara umum kepemimpinan itu adalah sesuatu hal yang sangat luas untuk dijabarkan. Tetapi pemimpin itu adalah sesosok seseorang yang dapat memberikan dampak positif bagi orang lain atau sosok seseorang yang dapat mempengaruhi suatu kelompok tertentu. Jadi kalau dia bisa mempengaruhi seseorang atau banyak orang atau sekelompok orang ya, maka dia bisa menjadi pemimpin. Pemimpin itu adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi nggak harus ada anggota, nggak harus ada orang-orang banyak dan halayaknya seperti pemimpin presiden, seperti pemimpin pejabat itu nggak harus seperti itu. At least dia bisa memimpin dan mempengaruhi orang lain. Ya, benar sekali. Ya, pemimpin seperti itu. Kalau dia tidak bisa mempengaruhi orang lain, apalagi dia yang malah terpengaruhi, ya, itu dia tidak bisa jadi pemimpin. Karena pemimpin itu adalah orang yang menuntun, ya. Artinya kalau dia mau menuntun, dia harus bisa mempengaruhi nih orang ini nih. Kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kita arahkan ke hal dengan goals apa yang akan kita tuju nih, ya. Kita ajak mereka ke arah tersebut. Kalau kita bisa mengajak mereka, artinya kita bisa mempengaruhi mereka kan? Nah, ketika kita sudah bisa mempengaruhi mereka, itulah berarti kita mempunyai jiwa pemimpin. Berarti dengan cara kita bisa mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik, dan ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, itu baru dicantumkan sebagai jiwa-jiwa pemimpin. Iya, benar sekali. Nah, kalau dari tadi kan kita bicarainnya tentang basically tentang pemimpin ya Pak. Secara dasar dia telah bisa memimpin dirinya sendiri hingga dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak. Tapi yang dari dulu saya ingin tanyakan nih. Sebagai pemimpin itu bagaimana sih Pak cara kita mengatur diri sendiri dengan anggota-anggota kita? Maksudnya dengan diri kita sendiri ini kan kita juga harus mengatur diri kita kan. Kayak kita punya ada anggota, ada banyak anggota gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus diatur dulu tuh diri kita sendiri atau anggota dulu gitu. Dan anggota itu sebenarnya kan juga punya pemimpin ya, sebagaimana dia juga memimpin dirinya sendiri gitu. Nah, cara ngaturnya agar kita bisa memanage-nya itu gimana sih Pak? Oke ya, ini belajar dari pengalaman ya. Oke, boleh. Pak Aryan kan berasal dari daerah tuh, ya. Di daerah tersebut, di masa kuliah, ya, Pak Aryan ditunjuk sebagai salah satu ketua organisasi. Di desa itu namanya organisasi adalah Karang Taruna, ya. Karang Taruna itu isinya para pemuda. Tahu sendiri ya, para pemuda itu darahnya adalah kuat merasa paling dia yang benar, merasa paling dia yang kuat. Nah, itulah cobaan kita sebagai seorang pemimpin, gimana caranya bisa mengarahkan pemuda-pemuda ini yang masih mempunyai darah-darah yang membara gitu kan. Nah, gimana caranya ya kita bisa memimpin diri sendiri bahkan bisa memimpin orang lain ya. Artinya di situ kita sebagai pemimpin tidak boleh egois, Bro. Ya, kita tidak bisa menyamakan satu sama lain itu sama. Ya. Kepala, rambut boleh sama hitam, tapi isinya berbeda. Dan cara menyikapinya juga berbeda, Vero. Ada yang satu orang ditegur, kamu kerjaan kamu nggak beres tuh kemarin, gimana sih? Ada yang bisa digituin, bisa dia tahu, oh siap, Kak, besok saya akan beresin gitu. Ada yang nggak bisa, kita tegur seperti dia tersinggung, apa sih nih? Orang capek-capek juga nggak dihargain, ada yang seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin itu kita harus menilai orang itu jangan sama rata. Jadi kita menyikapi orang itu harus berbeda-beda. Ada yang bisa disikapi dengan lembut, ada yang lebih tegas ya. Ada bahkan harus tegur. Iya, ditegur dengan terang-terang itu baru paham gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya jadi pemimpin ya, terutama pemimpin anak-anak muda seperti itu, kita harus bisa mengamati dengan baik. Ya. Gimana sih kriteria dia? Oh, orang ini berarti pantasnya saya taruh di bagian ini nih karena dia fashionnya di sini gitu. Jadi kita sebagai pemimpin tuh jangan memaksakan dalam pemikiran kita, oh dia saya maunya taruh sini nih tanpa tidak mengamati dulu, tidak disurvei dulu orang itu bisanya apa gitu kan. Jadi orang itu ketika bekerja sesuai dengan apa yang dia sukai, apa yang dia hobi ya, maka kerjaannya akan beres gitu kan. Nah, jadi sebelum kita mengatur sebuah organisasi beserta anggotanya, kita amati terlebih dahulu. Kita survei terlebih dahulu. Oh, si Vero ini cocoknya di bagian humas nih. Oh, si Azam nih bagian OSIS, si Hafi, si Han, dan lain-lain itu. Kita harus mengamati terlebih dahulu. Kemudian dimusyawarahkan. Berarti harus diatur dari tipe-tipe karakter orang itu gimana. Baru kita bisa membagi-bagi setiap orang ini cocoknya di mana gitu ya. Benar. Seperti itulah, kalau seperti itu sudah bisa berjalan, maka
bentrok antar satu sama lain itu akan bisa ditanggulangi karena beda pemikiran itu sulit untuk dihindari, ya. Susah banget, sesulit itu. Jadi kayak kita harus kita ada pemikiran sendiri sebagai pemimpin dan ada satu anggota yang semisal dia punya pendapat, tapi pendapat itu tidak kuat, tapi banyak sekali orang yang menyetujui terhadap pendapat tersebut. Nah, kita sebagai pemimpin kan nggak boleh egois kan, Pak, ya kan? Nah, jadi kan susahnya di situ emang. Iya, makanya kalau misalnya di suatu organisasi itu kita harus sering-sering namanya musyawarah, mengambil keputusan pun walaupun kita pemimpin tertinggi sekalipun, ya kita harus adakan musyawarah supaya tidak salah paham satu sama lain gitu. Oke. Jadi dengan cara kita bisa mengatur anggota kita, dengan cara kita bisa fasilitasi anggota kita cocoknya di mana dan bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan pencocokan terhadap anggota kita ke diri kita sendiri, dan itu bisa berdampak yang sangat besar dan kita harus melakukannya lewat musyawarah yang sangat-sangat banyak gitu kan. Ya, benar sekali. Lalu bagaimana jika tanggung jawab kita tidak terpenuhi sebagai pemimpin? Ini kan artinya ketika kita menjadi pemimpin kan harus bertanggung jawab yang besar kan, Pak. Ini sebagai pemimpin juga ada orang yang banyak bilang juga seperti jadi pemimpin itu bukan mudah, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Namun bagaimana jika pemimpin tersebut itu tuh nggak bisa gitu, Pak. Jadi dia nggak memenuhi tanggung jawabnya sepenuhnya, dan ada aja anggota-anggota yang memang tidak setuju dia sebagai pemimpin, ada yang masih kontra lah terhadap dia pemimpin karena tanggung jawabnya masih belum selesai juga. Oke, setiap pemimpin itu pasti punya goals, punya tujuan ya. Nah, gimana kalau tujuan itu tidak tercapai gitu ya? Nah, itu pasti ada beberapa faktor penyebabnya kenapa tujuan itu tidak tercapai ya. Ada faktor internal, faktor eksternal, itu semua harus dikaji, Vero. Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, kenapa kok tujuannya itu tidak tercapai? Kita sebagai pemimpin harus apa gitu kan? Betul. Kita tidak boleh menyalahkan anggota kita. Kalian sih nggak mau kerjasama, makanya kita organisasinya berantakan, tujuan kita tidak tercapai, goals kita tidak dapat. Itu tidak bisa. Kita harus introspeksi diri dulu. Kita tuh tipe pemimpin yang seperti apa gitu. Ya, apakah kita tipe pemimpin yang disukai oleh anggotanya? Apakah kita tipe pemimpin yang lalai gitu kan? Jadi kita harus introspeksi dulu. Kenapa ya? Kok bisa goal saya ini nggak terdapat, nggak tercapai gitu ya? Jadi salah satu yang harus dilakukan seorang pemimpin itu ketika tujuannya tidak didapatkan, itu introspeksi diri, ya, mengevaluasi lagi ya apa yang sudah dia lakukan, kenapa ya. Salah satunya ya harus dia introspeksi diri. Nggak boleh sama sekali menyalahkan anggotanya, apalagi mengecam bahwa anggota tersebut tidak bisa bekerja lah atau apa. Sebagaimana seekor domba ya. Sekumpulan domba itu tergantung dari mana, tergantung kemana pengembala itu mengarahkan. Kalau pengembala itu mengarahkannya ke arah yang benar, maka dia benar. Kalau pengembala itu diarahkannya ke jurang, dia masuk jurang, ya masuk jurang gitu kan. Artinya sebuah organisasi itu tergantung gimana pemimpinnya. Nah, seperti balik tadi kan, organisasi saya anggotanya organisasi itu susah Pak diatur Pak. Nah, itu tadi kebalik lagi yang tadi, kita harus tahu tipe-tipe orangnya itu seperti apa gitu loh. Ya. Oh, berarti kita evaluasi, oh dia tuh nggak suka tuh kalau ditaruh di bagian ini. Oh, dia nggak cocok ditaruh bagian ini ya. Jadi kita salah satu cara gimana supaya menyikapi sesuatu goals yang tidak kita dapatkan itu, tujuan yang tidak kita dapatkan itu, salah satu introspeksi dulu. Jangan langsung menyalahkan anggotanya. Ya, kita harus introspeksi diri, siapa tahu emang kita yang salah memimpin. Jadi kita egois. Ya. Jangan cara kita mencocokkan diri kita dengan anggota gitu kan. Kita nggak bisa bertindak seenaknya gitu kan anggotanya. Nah, dengan cara kita bisa bertindak selayaknya dengan sesuai tipe-tipe karakter anggota kita ya Pak. Nah, itu tuh pasti ada aja momen-momen di mana pengalaman-pengalaman yang nggak terlupakan gitu kan. Maksudnya kita nggak cuma ada satu pengalaman dengan anggota kita. Sebagai contoh, saya sebagai ketua humas ya, saya memimpin banyak sekali anggota yang dimana anggotanya itu beda-beda banget karakternya, dari mulai ada yang patuh, ada yang enggak, ada yang ngedumel terus, ada yang curhat, itu banyak sekali Pak. Nah, itu pasti kelak akan menjadi kenangan gitu kan Pak. Nah, di Bapak sendiri tuh gimana? Pengalaman apa sih yang membuat Bapak tuh jadi kayak nggak terlupakan sampai sekarang? Gitu. Sebenarnya kehadiran orang-orang seperti mereka itulah
yang menjadi warna dalam sebuah organisasi ya. Betul, Tapi betul. ketika kita kedapetan ya, kita yang mengalami itu, wah jengkelnya auzubillah ya Allah. Betul, Pak. Kamu Betul. gimana sih kemarin disuruh pasang banner kayak ini, gak bisa lah. Kamu masa gak kerja? Banyak banget kesalahan di situ. Kita waktu itu jengkel banget. Tapi kalau kita menyikapi itu dengan rasa cinta ya, inilah iya. bumbu di suatu organisasi ya. Ini yang bakalan menjadi cerita kelak saya setelah saya menyelesaikan sebagai pemimpin humas ini Iya, kan. iya. Nah itu adalah sebuah kenang-kenangan yang sangat luar biasa ya. Seperti Pak Aryan dulu ya, ketika kita langsung masuk dulu Pak. Momen-momennya aja Pak. momen-momen. Iya, momen-momennya aja. Oke. Dari tadi Bapak ngomong terus, itu apa gak kausan Pak? Udah nahan dari tadi. Udah nahan Pak sama saya Karena Pak. Pak Aryan juga itu nunggu ditawarin. Pak Aryan tamu masa mau minta kan? Nunggu Ya, ditawarin. mulai deh Pak. Tapi Mulai Pak Aryan minuman. nggak mau minuman yang biasa ya. Emang Nggak kenapa? mau. Pokoknya yang bikin ger. Nah, mulai deh. Minumannya. Apa tuh? Wih, Mas Jidi. ini yang ditunggu-tunggu Fer dari tadi ya Iya Allah. Pak, saya dari tadi ngeliatin terus Pak di situ Pak. Dipajak aja terus tuh Masya kakak saya minum. Allah. Wah ini dari Bifresh ya Mas Yidi. Air minum dalam kemasan. Ya Langsung Pak minum, Allah. saya udah gak tahan Pak, seriusan Pak. Gak bohong, Sensasi segarnya gitu udah pasti halal nih. Udah nggak usah pikir dua kali. Pak. Alhamdulillah. Wah luar biasa Mas Yidi. Masya Allah. Nambah satu lagi. Ini haus atau doyan nih? Doyan Pak. Oh, Ini doyan. ada manis-manis sih. Masya Allah. Mungkin manis ngeliat Pak Aryan kali. Dah. ya. Saya nggak apa-apa lihat berarti. Bercanda Pak. Ini ya teman-teman yang dari luar ya, sebenarnya ini asik Vero orangnya ya. Vero tuh kalau di sekolah tuh dia suka bikin tingkah yang bikin berwarna. Gitu ya. Iya. Kayak apa Pak contohnya Pak? Contohnya ya kayak sekarang ini kan ya. Makasih Pak. Tengil-tengil tapi asik. Gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Pak. Balik lagi pertanyaan yang pertama Pak. Oke. Soalnya tadi saya masih penasaran nih Pak. Dengan perjalanan Bapak yang sangat-sangat panjang itu Pak. Ya. Sebenarnya dengan titik finish Bapak di Buah Hati. Itu kan karena kenapa Bapak milih Buah Hati kan tadi kan belum dikasih tahu kan. Kenapa ketika ngelihat nama Buah Hati tuh langsung kayak Buah Hati aja lah gitu kan. Dibanding sama yang lain gitu kan. Nah menurut Bapak apa sih kayak Buah Hati tuh. Apa yang buat Bapak langsung kayak percaya banget sama Buah Hati itu gimana sih? Gitu. Pengalaman itu bisa kalian dapatkan langsung ketika kalian kepoin tuh Buah Hati. Oke. Ya. Iya. Pak Aryan di sini ngejelasin dikit, tapi kalian bisa langsung dapatkan jawaban itu ketika kalian kepoin Buah Hati. Nah, Di websitenya atau dimanapun, di Instagram, di Buah Hati. Nanti kita cantumin deh ya. oke. Gimana caranya teman-teman yang di luar sana tuh bisa kepo tuh terhadap Buah Hati ya. Terus kenapa kok langsung milih Buah Hati? Why not? Buah Hati gitu loh. Oke. Ya, dia Why not? menyediakan Oke. beberapa sekolah yang sangat luar biasa dari TK, SD, SMP, SMA. Semuanya Komplit, itu Pak. komplit. Masya Allah dari SD sampai SMA itu sarana prasarananya. Kamu main basket enak nggak di SMA? Banget. Sarana olahraganya enak, ruangnya AC nggak? Nah, ber-AC Pak. Dingin AC, saya tiap hari belajar banget. kita pakai proyektor jelas ya. Betul. Ya, AC-nya bagus luar biasa. Why not gitu loh ya. Iya, iya. Terus tahu sendiri kan kita Buah Hati Islamic School. Nah, itu Islamic ya, Pak. School tuh loh ya. Siswa-siswa yang Masya Allah soleh-soleh. Tahu nggak lulusan di sana? Beberapa ada yang udah hafiz 30 juz. 30 juz. 30 juz dan beberapa siswa-siswi kita tuh diterima di universitas luar negeri. Masya Di Allah. Turki. Di mana kemarin? Malaysia, Pak. Di Malaysia. Ada Jepang. Di Jepang ya. Dan kebetulan banget kita lagi open registration buat peserta didik baru yang pengen segera daftar di Buah Hati, segera daftar sekarang juga. Gercep. Slotnya terbatas, udah dikit, langsung aja digaskan, cek website-websitenya ya. Gas. Oke, mungkin untuk hari ini dan podcast Best Stuff pada sekarang kita cukupkan pada sekarang ya. Karena dengan lihat waktu yang sudah memungkinkan untuk ditutup, maka saya tutup dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton buat teman-teman dan para penonton yang stay tune terus sampai sekarang. Saya sungguh berterima kasih dan saya tutup. Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Saya bersama saya Vero di sini dan Pak Rianto Ardi. siap. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.